membahas ini tentang sholat, di mana sholat ini sangat penting sekali ya, karena kita sudah melaksanakan sholat dari kecil hingga sekarang ini. Jadi kalau tidak ada bedanya sama anak yang belum balik, dalam arti belum mengerti, ya anak kecil itu kan semua hafalan ya, hafalan. Jadi sholat ya sholat dengan gerakan itu disertai dengan hafalan ya, takbiratul ihram sampai salam. Jadi tidak tahu makna maksud dari sholat yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena itu di dalam bahasan ini akan saya bahas, tapi cuma gerambayangannya saja, dalam arti ini masih pokok-pokoknya saja. Nanti untuk lebih lanjut insya Allah akan saya buat dalam video yang berikut gitu ya. Jadi ini kita langsung membicarakan ini masalah sholat, karena kita harus pahami ini ya, karena sholat kita terdiri dari takbiratul ihram sampai salam. Nah itu ada gerakan-gerakannya juga ya. Yang pertama kita akan berdiri ya, karena itu kita bahas sekarang berdirinya sholat itu gimana ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini mengenai sholat ya. Jadi berdirinya sholat itu kita harus ingat ya, harus ingat bahwa yang namanya hidup itu selamanya. Hidup itu selamanya. Maksudnya hidup langgeng atau hidup abadi, abadan abadi. Jadi hidup langgeng itu berasal dari alif mutakalim wakid, yaitu yang bisa dinamakan dengan sejatining cahya. Itu kan berasal dari zat itu kan tidak bisa mati. Jadi hidup itu berasal dari zat, jadi tidak bisa mati, yaitu yang dinamakan dengan nur jati. Itu berdirinya sholat. Harus ingat yang namanya hidup langgeng, urip selawase. Lalu kita teruskan, setelah berdiri lalu ada rukuk ya, ada rukuk. Jadi rukuknya sholat itu kita harus ingat bahwa ada angin patang perkara, angin 4 perkara. Jadi angin 4 perkara, angin patang perkara iku yaitu rupane yang pertama itu ada napas, yang kedua ada tanapas, yang ketiga ada anpas, yang keempat ada nubus. Ya angin patang perkara itu yang disebut dengan sirullah, yaitu bisa dinamakan kahanannya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu utusannya Allah. Jadi utusan sama Allah itu jadi satu, tidak beda dengan jasmani dan rohani. Ya istilahnya kalau jasmani itu utusan, ya rohani itu yang mengutus. Jadi antaranya makhluk dan Tuhannya. Lalu kita teruskan ya, rukuk sudah, lalu sujud. Ya ini kita harus pahami semua ya. Jadi sujud di dalam sholat itu kita harus ingat yang namanya banyu patang perkara. Ya, banyu patang perkara. Jadi banyu patang perkara itu yang pertama itu dinamakan banyu nurmani, yaitu menjadi yang namanya sirah atau kepala. Terus yang kedua itu dinamakan dengan banyu nurmanikem, yaitu menjadi dada kita ya. Terus yang ketiga itu dinamakan dengan banyu nurmati, yaitu yang akan menjadi yang namanya perut kita. Terus yang keempat itu dinamakan banyu nurwati, yang ketiga tadi banyu nurmati,
yang keempat Banyu Nurwati, ma sama wa. Ya kalau Banyu Nurwati itu akan menjadi yang namanya suku atau yang disebut dengan suku sigil atau kaki. Lalu sujud sudah, itu ada yang namanya duduk atau lungguh ya. Bahasa Jawa ini lungguh. Jadi duduknya di dalam sholat itu kita harus paham bahwa asalnya kita itu dari bumi. Ya, dari bumi. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Jadi yang dinamakan bumi itu ya berasal dari sejatinya roh, rohmani. Itu tadi. Jadi kita sudah bahas ya, antara berdiri kita harus ingat bahwa hidup ini selamanya atau langgeng. Karena hidup ini tidak akan mati. Yang mati siapa? Sebenarnya bukan mati ya, tetapi cuma pindah alam. Dari alam dunia memakai raga seperti ini, lalu pindah ke alam barzah, lalu alam kubur, lalu alam akhirat. Itu yang namanya hidup selamanya. Terus yang kedua itu adalah ruku. Ruku itu harus ingat yang namanya angin 4 perkara itu tadi, yaitu tentang napas, kanapas, anpas, nupus. Terus selanjutnya itu sujud ya. Sujud itu kita harus ingat yang namanya air 4 perkara. Jadi air 4 perkara itu ada Banyu Nurmani, Banyu Nur Manikam, Banyu Nurmati, dan Banyu Nurwati. Itu sujudnya. Lalu duduknya itu harus ingat bahwa asal kita ini berasal dari bumi. Jadi semua ada maknanya. Terus ini ucapan ya. Ucapan di dalam sholat ya, itu kan mulai takbiratul ihram, terus 2 iftitah, terus ada lagi surat Al-Fatihah, surat pendek dan sebagainya. Itu harus paham bahwa ucapan itu kan sama dengan kalam, bahwa ucapan atau yang kita baca semua itu adalah, kita harus paham dan harus ingat bahwa kalam itu adalah kalamnya Allah, kalamullah itu ya. Saya kira untuk bahasan sholat ini cuma garis besarnya saja. Nanti kalau rinci-rincinya insya Allah akan saya bahas dalam video yang berikutnya, entah kapan. Yang penting ini dasarnya kita sudah memahami.